Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena firman Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada, Tuhan hadir. Biarlah Tuhan ada di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di mana kita tinggal pada saat ini, dan kita mau menyambut hadirat Tuhan. Kita mau membuka hati kita pada saat jam ibadah kita pada hari ini. Mari saudara, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur jikalau hari ini Tuhan kami dapat beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu, mampukan kami Tuhan untuk dapat, oh Yesus, masuk di dalam Tuhan hadirat-Mu lebih dalam lagi. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir, karena Engkau adalah Allah Yehova Shammah. Engkau Allah maha hadir Tuhan. Engkau hadir di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, di dalam hati kami. Bapa, berkati Tuhan ibadah online kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita. Amin saudara. Walaupun kita masih memasuki skala besar, yang pembatasan skala besar, tetapi Allah kita adalah Allah yang maha besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ku jatuh. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, ya Allahku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Haleluya. Kita tetap mau mengasihi Tuhan. Di tengah persoalan yang kita hadapi saat ini, kita masih tetap terus mau mengasihi Tuhan. Karena janjinya ya dan amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan kita oleh karena kemurahan Tuhan. Aku ada sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Yesus, kami boleh ada
karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Terpujilah Kau, terpujilah nama-Mu. Syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan Kau adalah Allah yang ajaib. Haleluya. Yesus, oleh karena kemurahan Tuhan buat sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan
Biarlah kami dapat menerima dan menangkap kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, kita kembali bertemu lagi di hari Minggu keempat ya, bulan ini. Saudaraku, kalau kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Setelah dia bangkit dari kubur ya, dia masih menampakkan diri pada murid-muridnya selama 40 hari dan dia melakukan pekerjaan yang ajaib, yang dahsyat dan menceritakan tentang hal-hal apa yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah berjanji untuk memberikan kuasa itu buat kita, urapan itu buat kita. Bila janji kataan Tuhan yang setelah dia berangkat ke surga, dia boleh berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitalah menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan kita sudah merayakan itu. Saat ini kita akan belajar tentang bertekun dalam pengharapan. Banyak bertekun dalam pengharapan. Dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita tekun berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Firman Tuhan di sini dikatakan teguh dalam pengharapan. Seseorang yang tersesat, saudaraku, ya, tidak boleh sebenarnya beristirahat. Dia harus berjalan, terus berjalan tanpa alasan. Kita harus mencari. Sebelum dapat pertolongan itu, kita harus tetap melangkah, saudaraku. Kalau kita tidak melangkah, kalau kita tidak berjalan, apa yang terjadi pada diri kita semakin tersesat. Kita ngantuklah, capeklah, akhirnya apa yang terjadi? Ketiduran, ya. Kita sesat dalam hal itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kehidupan orang-orang percaya. Perjalanan kehidupan kita akan menghadapi masa-masa yang sukar pada akhir-akhir ini, saudaraku. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini juga belum seberapa ya yang boleh kita alami ya dalam wabah yang kita alami saat ini, itu belum seberapa ya. Tapi itu juga sudah banyak orang yang mengeluh, sudah banyak orang yang menangis, ada yang tidak dapat sumbangan, ada yang tidak dapat ya, semuanya tidak adil, saudara ya. Nah di situ sudah mulai ragu-ragu, ya, sudah mulai tersesat. Dan apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Ya, karena pada hari-hari terakhir ini memang benar. Jadi kalau kita boleh bisa dapat prediksi ya, ini adalah hari-hari yang mungkin permulaan, yang bukan berarti kita ini sudah akhir zaman dan seperti itu. Tapi Tuhan menyuruh kita supaya tetap berhati-hati. Tuhan tetap mendorong kita supaya kita tetap berjaga-jaga, tinggal tidak diam, saudaraku, tidak sampai tersesat dan tidak sampai kita boleh memikir-mikirkan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan ya hal-hal yang ada di dunia ini, ya itulah yang kita mau pikir-pikirkan. Tapi Tuhan yang maha ajaib, Tuhan dahsyat, karena Dia berjanji, aku akan memberikan kuasa buat kamu. Nah, kalau Tuhan sudah berjanjikan itu bagi anak-anaknya, bagi orang-orang percaya, berarti apa sih apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita? Tidak, saudaraku, kita tidak akan khawatir tentang hal itu, karena janji Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan umatnya. Dia tidak pernah mengecewakan orang-orang yang tetap bersandar kepada Dia. Dia tidak mengecewakan orang-orang yang berharap kepada Dia. Itu
sebabnya kita mau tetap setia, jangan sampai tersesat di pertengahan jalan. Kita mau tetap datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, ya. Karena dalam situasi kondisi saat ini memang yang membuat banyak orang yang tersesat, banyak imannya yang sudah goyah, saudaraku, ya. Bagaimana ini, bagaimana dengan ini, sampai kapan sih ini terjadi? Ya, kalau sampai setahun ini mau makan apa? Apa yang kita lakukan? Ya mungkin ada peperangan saudara kali, berperang dalam bersaudara, berperang di sana sini. Tapi percayalah, peganglah janji Tuhan yang dikatakan dari pembacaan kita. Mari kita pegang tetap teguh, ya, perkataan Tuhan. Ya, Tuhan itu sungguh adil bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, karena memang di dalam hal-hal saat ini ada banyak orang yang sudah tersesat, saudaraku, yang moralnya semakin menurun, penjahat semakin banyak, ya, yang kita tidak heran, saudaraku. Karena apa? Yang mereka tidak makan lagi. Jadi kenapa kamu berjahat seperti itu? Kami tidak makan lagi. Nah, alasannya begitu. Kalau mereka ditangkap sama polisi, kami tidak makan lagi. Kami tidak boleh bekerja. Ya masuk akal memang, saudaraku. Tapi percayalah, kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Berkat Tuhan selalu melimpah bagi orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Ya, jangan pernah kita khawatir, saudaraku. Kalau dikatakan di dalam pembacaan kita, kalau saya akan baca dalam Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Darah yang dikasihi Tuhan hanya di dalam Dia, Yesus, yang sanggup memberikan kita, saudaraku, pengharapan yang teguh. Tidak ada orang lain, ya. Kita boleh bersandar kepada orang lain hanya sementara adanya. Bersandar sama orang-orang kaya, dia terbatas, saudaraku. Kita mau tetap bersandar kepada Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh mengerti akan kehidupan orang-orang percaya. Karena memang janji Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang kita, yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi orang yang mengasihi Dia. Percayalah, kalau Roh Kudus turun di atasmu, kamu akan kuberikan kuasa. Kuasa itu adalah milik kita, milik saudara dan saya, saudaraku. Itu sudah difirmankan, itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kita tak pernah khawatir, saudaraku, akan hal-hal yang akan terjadi nanti. Ya, memang Tuhan menceritakan hal-hal apa sih yang akan terjadi ketika Dia terangkat ke surga. Dia menceritakan kepada murid-muridnya hal-hal yang akan terjadi, ya, ketika Dia naik ke surga. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan percaya, kalau kita sudah disiapkan tempat, ya, kalau memang Tuhan sudah mempersiapkan kita akan pulang ke rumah Bapa, ya tidak apa-apa. Kita akan tetap setia. Satu hal, kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan pernah lengah. Jangan pernah kita tersesat sampai tengah jalan, saudara. Berjalan terus sampai kita mendapat pertolongan itu. Dan seperti orang yang tersesat itu, dia harus berjalan sampai dia boleh mendapat pertolongan. Jadi kalau dia tidak berjalan, ya dia semakin tersesat. Ya, akhirnya tidak mendapat apa-apa. Ya, hidup kita seperti itu juga, saudaraku. Karena melihat situasi yang ada saat ini, hanya diam saja, kita tidak bisa berkumpul di gereja. Aduh, imannya jadi goyah. Lalu dikasih Tuhan, firman Tuhan yang senantiasa menghidupkan hidup kita. Kita mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau tetap belajar akan firman Tuhan. Kita akan datang menyembah Dia di rumah kita masing-masing. Jangan pernah lengah, saudaraku. Jangan pernah biarkan kemalasan. Jangan pernah kita malas. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu yang banyak kepada kita. Tidak ada lagi alasan, aku kan tidak mempunyai ongkos ke gereja. Nah, Tuhan membiarkan kita di rumah untuk berdoa, saudaraku, ya. Ada rencana Tuhan yang indah. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi,
di balik segalanya itu Tuhan punya rencana yang sungguh indah bagi umatnya, saudaraku. Apa itu? Kita mau tetap setia berdoa di rumah, ya. Ada banyak waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Waktu kita pergi, kita akan buat di rumah, saudaraku, untuk belajar akan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk fokus akan Tuhan. Kita mau fokus akan Dia sampai pertolongan Tuhan, sampai Tuhan itu boleh menjawab setiap doa-doa kita, saudaraku, ya. Tuhan Yesus di dalam Dia adalah pengharapan yang sungguh luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan, saudaraku, ya. Dia mengasihi kita, saudaraku. Tidak pernah membiarkan orang yang tetap datang kepada Dia. Di dalam Roma 5:5 dikatakan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, nah inilah Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Tidak pernah membuat kita kecewa, saudaraku. Dia lemah lembut yang senantiasa menolong kita, membawa kita berjalan dalam kebenaran itu, mengawasi kehidupan kita, asalkan kita mau diawasi, saudaraku. Di dalam Ibrani 19 dikatakan, pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saul yang kuat, jadi maksudnya tidak tergoyahkan. Tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan iman kita. Pengharapan kita kepada Tuhan, katakan, Dia adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tubuh kita sudah terpelihara dan kehidupan kekal kita sudah dijamin oleh Tuhan. Aman bagi jiwa kita, itulah yang dikatakan saul yang kuat, saudaraku. Jadi yang dikatakan firman Tuhan ini kepada kita, supaya kita tetap ya setia kepada Tuhan, berlabuh sampai ke ujung, sampai ke tempat yang Tuhan izinkan terjadi, sampai kekekalan kita, saudaraku. Itulah janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji tetap memelihara hidup kita. Selama kita masih ada di dunia ini, kita tetap terpelihara. Dan sampai kita diangkat nanti ke surga, kita sudah memiliki tempat yang sungguh Tuhan siapkan bagi kita. Karena dikatakan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tadi, saudaraku. Tidak tergoyahkan. Tidak ada yang dapat menggoyahkan iman kita, saudaraku. Amin. Berpeganglah kepada pengharapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan itu. Bagaimana kita bertekun dalam pengharapan itu, saudaraku? Dalam Roma 12:12 dikatakan di sini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Kita tidak pernah lepas memang dari segala persoalan, masalah. Lama kita masih hidup, masalah itu selalu ada dalam hidup kita. Kita bisa bersukacita karena dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan. Dalam pengharapanlah memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman dan taat akan firman itu, saudaraku. Itulah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang dikasih Tuhan, firman Tuhan lagi dikatakan di sini. Di dalam 2 Korintus 8:1, saudaraku sampai 2, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya akan kemurahan. Saudaraku, kalau kita boleh melihat jemaat di Makedonia, ya, mereka dikatakan miskin tentang jasmani, tapi mereka kaya dalam kerohaniannya. Ya, kita tidak bisa mengatakan saya rindu menjadi orang kaya, tapi itu Tuhan sudah izinkan itu kita seperti ini. Yang penting kita sudah berusaha, saudaraku, ya, berusaha, dan dikatakan kita tidak diam-diam, ya, nggak mungkin ada berkat kalau kita tidak berusaha. Tapi di semuanya itu Tuhan sudah akhir segala-galanya, saudaraku. Walaupun di sini dikatakan jemaat di Makedonia ini mereka miskin dalam jasmani, tapi mereka kaya dalam kerohanian. Luar biasa. Jadi mereka mendapat apa, saudaraku? Sukacita. Mereka bersukacita dalam segala keadaan. Apapun yang mereka hadapi, tetap bersukacita karena
Tuhan yang senantiasa menolong mereka. Karena sukacita itu hanya dari Tuhan asalnya. Ya, umatnya tetap berharap kepada Dia. Ya, pengharapan mereka tidak pernah goyah kepada Dia. Akhirnya mereka boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena jiwa mereka sudah dijamin oleh Tuhan. Darah yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan iman kita saat ini? Kita diingatkan kembali supaya kita boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan, supaya kita boleh setia kepada Tuhan. Karena kalau semakin kita bersukacita ada di balik segalanya itu, Tuhan akan memberikan lebih lagi di dalam hidup kita. Ya, pengenalan yang semakin dalam kepada Allah menghasilkan apa, saudaraku? Iman yang semakin kuat di dalam Tuhan, yang menjadi umatnya yang bertindak. Jadi kita mau tetap bertindak, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Iman kita boleh dibuatkan oleh Tuhan, dan kita boleh bertindak di dalam Tuhan. Kita boleh baca di dalam Daniel 11 ayat 32 dikatakan, tetapi umatnya mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, saudaraku. Ya, ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita bisa bertindak, saudaraku. Jadi kita diberikan Tuhan hikmat yang daripada Tuhan. Kita tidak pernah diam, kita tidak pernah malas-malasan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Dan yang kedua dikatakan sabar dalam kesesakan. Saudara, kalau kita boleh ingat tuh kisah, ya, kisah seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, saudaraku. Ya, dia tidak sembuh-sembuh selama 12 tahun. Coba kalau kita bayangkan, kalau sebulan aja pendarahan sudah koit tadi, ya. Tapi perempuan ini sampai semua hartanya dihabiskan, saudara, ya, habis untuk berobat, tapi tidak kunjung sembuh, ya, tidak sembuh pendarahannya. Karena apa? Ya, kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Semua adalah rencana Tuhan. Karena dia tahu ketika dia sudah habis harta-hartanya selama 12 tahun, dia tidak akan kunjung sembuh. Darah yang dikasihi Tuhan, pengharapannya pun mungkin habis sekali, kehilangan. Tapi ketika dia mendengar Tuhan Yesus, ada mujizat, ada kesembuhan. Dia tahu Tuhan Yesus akan lewat dari rumahnya, dari depan rumahnya, dari tempat mereka, saudaraku. Akhirnya pengharapannya juga timbul kembali. Sehingga apa yang terjadi? Ya, dia percaya, saudaraku, aku akan sembuh, aku akan sembuh. Ya benar, saudaraku, pendarahannya pun sembuh. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjabat jubah Tuhan Yesus, disitulah dia sembuh, saudaraku, seketika itu juga. Sungguh luar biasa. Begitu juga dengan iman kita saat ini, saudaraku. Ya, mungkin itu mustahil, tidak mustahil, saudaraku. Ya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih. Ya, tidak mustahil, dikatakan mustahil, dikatakan bagi orang-orang percaya, mustahil, saudaraku. Kalau kita memang beriman dengan segenap hati kita, apapun yang kita minta itu Tuhan akan memberikan kepada kita. Ya, dikatakan di dalam Matius 7 di sini dikatakannya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya, ketika kita berdoa dengan tekun, ya, dengan segenap hati kita, tidak mungkin sehari atau seminggu, sebulan atau setahun dan sampai seterusnya tidak dijawab doa-doa kita. Dan aku jangan pernah jemu-jemu. Kalau kita boleh ingat lagi kepada Ibu Hana, dia tidak pernah jemu-jemu berdoa. Apa yang terjadi bagi Ibu Hana? Ya, sampai dia dikatakan orang-orang gila, saudaraku, tapi dia tidak mau tahu. Dia mau tetap berdoa kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Apa yang terjadi? Akhirnya doanya akan dijawab oleh Tuhan. Dia mau mendapatkan anak itu Samuel, saudaraku. Jadi, saudaraku, ada banyak contoh-contoh Alkitab, ya, untuk kita boleh contoh di dalam Alkitab, supaya kita boleh tetap setia di dalam Tuhan, supaya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, supaya kita boleh tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Udahlah sampai di sini aja, saya nggak mau berdoa, udah capek. Nah,
Mungkin dia bertahun-tahun saya sudah berdoa, tapi kok belum dapat jawaban. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan punya rencana yang indah. Kenapa kita belum dijawab doa kita bertahun-tahun? Ya, kita boleh supaya semakin dekat dengan Tuhan, supaya semakin intim dengan Tuhan, supaya sama dengan karakter Kristus. Kita boleh menjadi sama-sama keembaran Tuhan, saudaraku. Jadi kalau doa kita belum dijawab, berarti kita tidak didengar, tidak, saudaraku. Tuhan tetap mendengar kita, tapi Dia punya rencana yang indah bagi kita, saudaraku. Jadi bukan semua hari ini berdoa langsung dijawab, ada juga begitu. Seminggu berdoa langsung dijawab, bulan berdoa langsung dijawab, dan semuanya itu Tuhan sudah atur, saudaraku. Dan kita harus mau percaya itu, jangan pernah lengah. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apa kata Tuhan, lakukan, saudaraku. Sampai di mana sih kamu? Jadi kalau kita diam saja tidak berdoa, apa yang terjadi? Ya kecewa, saudaraku. Jangan pernah kita kecewa, ya. Karena dikatakan dalam pujian juga, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Ya, tidak ada orang yang kecewa mengiring Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, ada banyak memang orang karena dikatakan imannya goyah. Karena apa? Karena tidak dijawab dua-duanya. Saat ini kita dinasihatkan, saudaraku, jangan pernah goyah iman kita. Pengharapan kita kepada Dia. Tuhan punya rencana yang begitu indah buat saudara dan saya, yang senantiasa mengasihi, walaupun kita boleh menghadapi segala macam pencobaan, segala macam masalah, segala macam persoalan, tapi bukan berarti Tuhan menjauh dari kita, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tuhan mendengarkan setiap seruan kita, saudaraku. Tuhan tetap mengasihi kita. Tidak pernah dibiarkan orang yang tetap setia kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu sungguh ajaib dalam hidup kita, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat dan terakhir dari kita di dalam Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya di tengah-tengah kesengsaraan dan ketika kita terus bertekun dalam Tuhan, akan memberikan pengharapan dan memberikan kita jawaban, saudaraku, ya, kekuatan yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan baik, Tuhan mengerti akan kehidupan kita, akan apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti kok, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya dikatakan jangan kita pernah lalai, jangan pernah kecewa di dalam Tuhan, jangan pernah kita tergesa-gesa. Kita mau tetap setia, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Jangan pernah dikatakan di luar sana, aduh kok bagaimana sih, ini sudah mau kiamat loh, ini begini dan seperti ini. Dan banyak saudaraku yang boleh saya dengar, ada datang ke rumah saya, bagaimana ini, kayak apa ini, benar dia orang sama dengan kita orang Kristen. Nggak usah, tetap tenang, saya bilang. Saya sudah kangen ke gereja. Memang kamu tidak berdoa di rumah, tidak beribadah, saya bilang begitu. Ya malaslah kalau nggak ke gereja, dia bilang seperti itu, saudaraku. Tapi saya katakan berdoa terus. Oh begitu, baca terus firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kau waktu yang banyak untuk banyak berdoa, untuk banyak membaca firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Tuhan buat kita saat ini supaya kita tetap setia, tetap berdoa, tetap bersukacita, tetap setia membaca firman Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan waktu yang banyak buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu dalam doa. Makasih Bapa di dalam surga, Bapa yang baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menasehati kami supaya kami boleh tetap setia di dalam Tuhan, karena pengharapan kami ada di dalam Engkau, kekuatan kami ada di dalam Engkau, segala-galanya hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Biar Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu.
Ajar kami boleh tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ajar kami tidak lengah di dalam Engkau Tuhan. Namun kami mau berjalan terus sampai pertolongan Tuhan boleh kami rasakan. Sampai mujizat-Mu Tuhan kami boleh rasakan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati kami semua umat-Mu. Mulai dari anak-anak sampai kami dewasa. Tuhan memberkati. Berkati hamba-Mu sekeluarga. Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Yang sudah berjerih lelah senantiasa. Oh Tuhan, untuk berdoa buat sidang jemaat yang digembalakannya. Makasih Tuhan. Setiap apa yang mereka perbuat, Tuhan perhitungkan semuanya. Makasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih kita dari jemaat Bud yang sudah menyampaikan firman Tuhan supaya kita tetap setia karena Roh Kudus menyertai kita senantiasa ya sampai kesudahan zaman. Puji Tuhan. Kita akan berdoa buat persembahan, doa syafaat, doa penutup, doa berkat. Mari saudara, kita akan menyanyikan terlebih dahulu sebuah lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Surga Tuhan, kami mau memberi persembahan kepadamu. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Bapa, menjadi berkat Bapa di surga buat gerejamu di tempat ini. Bapa, biar pekerjaan Tuhan Bapa di surga diberkati. Bapa, kami juga berdoa kepadamu Tuhan. Bapa, buat seluruh kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Engkau akan memberkati seluruh jemaatmu Bapa di dalam kehidupannya, di dalam kebutuhannya. Biarlah Tuhan Engkau akan tolong, Engkau Tuhan memberkati dan mencukupi Tuhan, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Terutama Tuhan di dalam kondisi sekarang di mana kami harus Tuhan menjalani kehidupan normal baru. Biarlah Tuhan kami dapat menyesuaikan diri Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah berubah. Baik di dalam keadaan sehari-hari ketika kami Tuhan dalam kehidupan normal Tuhan Kau menyertai kami, demikian juga dalam kondisi normal yang baru di normal karena pandemi Kau juga menyertai kami. Kau memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Kau juga menolong kami Tuhan. Oh Tuhan, Kau memberkati kami dengan
penyakit. Bapa di surga Tuhan, dari Kau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, memberikan hikmat kepada kami untuk Tuhan menjaga kesehatan kami. Biarlah Bapa di surga Tuhan Kau tolong kami Tuhan, biar tubuh kami tetap sehat dan kuat. Bapa, kami juga berdoa kepadamu Bapa Tuhan, buat Tuhan pertumbuhan dari gereja ini Kau akan memberkati, biar gereja ini tetap maju, tetap bertumbuh. Bapa di surga, kami percaya Tuhan keadaan boleh berubah Tuhan, oh Tuhan, tetapi kami percaya Yesus tidak pernah berubah. Engkau Tuhan Allah yang perkasa, Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Engkau Tuhan tetap menolong kami Tuhan, tetap maju, tetap Kristus Tuhan bertumbuh di dalam Engkau. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus tetap Bapa maju di dalam Engkau. Bapa di surga Tuhan, tetap kuat di dalam Engkau. Imannya Tuhan tetap kuat, Bapa, tetap teguh di dalam Engkau. Bapa, kami juga berdoa Tuhan kepada-Mu Bapa Yesus Kristus Tuhan, buat setiap kebutuhan dari gereja ini Bapa, kami bawa semuanya kepada-Mu. Kiranya Kau yang akan memberkati Bapa, untuk pemeliharaan gedung Kau yang akan memberkati Bapa di surga Tuhan, untuk biaya-biaya Tuhan operasional Kau yang akan memberkati, Kau yang akan mencukupi. Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Allah di surga Tuhan Bapa, buat Tuhan pekabaran Injil Tuhan, buat keselamatan jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan Kau akan tolong, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai pemberitaan Injil. Biar Bapa di surga Tuhan urapi, biar kami dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Yesus, Engkau sudah naik ke surga dan Engkau memberikan pekerjaan kepada kami Tuhan untuk melanjutkan pekabaran Injil ke setiap orang, ke seluruh dunia ini. Mari Roh Kudus menyertai kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan pekabaran Injil ini Tuhan dengan benar Bapa, seperti yang Kau kehendaki. Biarlah kami boleh menjadi saksi Kristus, baik melalui perkataan, perbuatan kami Tuhan, sehingga Tuhan Engkau dimuliakan, banyak orang Tuhan boleh diselamatkan. Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa di surga Tuhan, buat Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berikan damai di tengah-tengah bangsa kami. Oh Bapa, lindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Oh Tuhan, dari segala Tuhan orang-orang yang berniat tidak baik. Oh Tuhan, orang-orang yang hanya mementingkan golongannya, kelompoknya sendiri. Mari Roh Kudus Tuhan Kau akan tolong. Bapa di surga, berikan Tuhan kepada pemimpin kami hati yang bijaksana. Yesus Kristus Tuhan memimpin dengan adil dan benar. Bapa di surga, sehingga mendatangkan kesejahteraan Tuhan, kedamaian bagi setiap warga negara Tuhan. Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa di surga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Kiranya kasih karunia-Mu Kau curahkan, menolong setiap orang di tengah pergumulan mereka, di tengah persoalan mereka. Bapa di surga, mereka Tuhan, mungkin Tuhan yang Bapa di surga, oh Tuhan, yang hatinya Tuhan Bapa di surga dikuasai oleh hal-hal pikiran-pikiran yang jahat yang tidak benar. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjamah mereka, menyadarkan mereka dari segala dosa-dosa dan kesalahan mereka. Mereka Tuhan yang hatinya Tuhan Bapa di surga Tuhan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang jahat, dikuasai oleh hal yang jahat, yang Kau jamah Roh Kudus. Yesus Kristus, Kau jamah hati mereka, Engkau jamah pikiran mereka, sadarkan mereka. Yesus, Engkau berkata, jikalau Roh Kudus datang, maka Dia akan menyadarkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Mari Roh Kudus, Roh Allah, curahkan belas kasihan-Mu Tuhan, jamah setiap hati, sadarkan setiap orang akan dosa-dosanya.
Biar mereka Tuhan Bapa di surga mengerti akan kebenaran. Dan Tuhan Bapa di surga, Tuhan datang kepada Yesus. Tuhan bertobat, meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu Bapa. Kasih karunia-Mu Kau limpahkan Tuhan bagi dunia ini yang sedang menghadapi pandemi. Biarlah Tuhan Kau akan tolong Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh Tuhan saling menguatkan. Bapa, saling membantu, saling menolong. Bahwa ini adalah persoalan kami bersama, bukan hanya persoalan sebagian orang. Biarlah Tuhan Bapa di surga kami Tuhan boleh Tuhan Bapa di surga Tuhan bersama-sama menghadapinya. Bapa, sehingga Tuhan wabah ini dapat cepat berlalu. Bapa, tolong kami. Kau tahu kesanggupan kami, Kau tahu keterbatasan kami. Tolong kami Tuhan. Kami bawa semua persoalan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami, pimpin kami Tuhan, lindungi kami dari yang jahat, jauhkan kami dari segala pencobaan. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat kepada-Mu, baik dengan sengaja maupun tidak. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau Allah. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang terkasih, yang ada di rumah masing-masing, di tengah keluargamu masing-masing, angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang yang kedua kali.